Hello Technolovers! Apakah kalian pernah dengar Bintang Kejora dan Prahara Gus Dur dengan Kapolri Surojo Bimantoro? Ya, salah satu babak masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur disorot adalah perang dinginnya dengan Kapolri Raden Surojo Bimantoro pada tahun 2001. Lantas, siapa sosok Bimantoro ini? Bagaimana perjalanan karirnya? Simak video berikut. Saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Jakarta Utara pada tahun 1985, Surojo Bimantoro dipindahkan menjadi Kapolres Jakarta Barat. Bukan tanpa sebab, sang atasannya menginginkan Surojo Bimantoro tak terlalu kaku. Namun bagi Surojo Bimantoro, ia hanya ingin memegang teguh prinsip dan tidak ingin main-main ketika menjalankan tugas. Salah faham yang tak begitu jelas alasannya itu, seolah memperlihatkan kalau sosok Surojo Bimantoro memang orang yang tak mudah begitu saja dipatahkan seperti kayu, tidak mudah dihancurkan seperti batu. Nah, pada saat Presiden Abdurrahman Wahid melakukan serangkaian tindakan yang membuat posisinya goyah, sikap memegang teguh prinsip itu pun seolah bangkit kembali. Proses perjalanan karir Surojo Bimantoro memang begitu berliku dan seringkali membentur banyak batu terjal. Pria kelahiran Gombong, Jawa Tengah, 3 November 1946 ini memulai karirnya sebagai perwira pertama di Polda Metro Jaya, bidang Samapta. Ia adalah lulusan angkatan pertama Akademi Kepolisian tahun 1970. Sebenarnya nih, Technolovers, si Surojo Bimantoro ini nggak mau menjadi seorang polisi loh. Tetapi sahabat karibnya Prayitno Parjan menyarankan ia untuk menjadi seorang polisi saja. Surojo Bimantoro kemudian menurut saja, lalu sahabatnya pun yang pergi mengantarkan ia mendaftar, ternyata pilihan itu tidak benar-benar salah. Surojo Bimantoro pun duduk di puncak kursi kepolisian. Selanjutnya, setelah menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, Surojo Bimantoro pun parkir di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, yakni sebagai pengajar. Di tempat yang kerap dinilai sebagai tempat buangan ini, lelaki ini pun menunjukkan prestasinya. Bahkan di sana, Surojo Bimantoro sempat menjadi inspektur utama. 4 tahun kemudian, ia pun ditarik kembali ke Jakarta untuk menjadi Sespri. Ia dipromosikan menjadi Kapolwil Tabes Surabaya, Jawa Timur. Dari situ, Surojo Bimantoro lalu ditugaskan menjadi Wakapolda Nusra. 8 bulan di sana, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Bali. Namun, tidak sampai setahun pula, ia kemudian ditarik kembali ke Jakarta untuk mengisi jabatan sebagai Asisten Operasi Kapolri pada tahun 1998. Dan di penghujung tahun 1998 itulah, Kapolri Rusman Hadi merekomendasikan Surojo Bimantoro dan Bibit S. Rianto sebagai calon pimpinan Polri pasca dirinya. Kapolri Rusman Hadi bersama Surojo Bimantoro dan Bibit S. Rianto sudah juga menghadap Presiden Gus Dur. Ketika itu terdengar kabar kalau Presiden Gus Dur telah menyetujui Surojo Bimantoro untuk menjadi Kapolri menggantikan posisi Kapolri Rusman Hadi. Sedangkan Bibit diposisikan sebagai Wakapolri mendampingi Surojo Bimantoro. Bahkan isunya pada saat itu Presiden sudah menandatangani surat keputusannya. Namun sayang, Dewi Keberuntungan belum berpihak pada Surojo Bimantoro. Ketika diumumkan, yang muncul sebagai Kapolri malah Rusdi Harjo. Surojo Bimantoro tidak diungkap sama sekali akan menjabat sebagai apa. Tak lama kemudian, kabar baik pun datang. Surojo Bimantoro diangkat menjadi Wakapolri dan dilantik pada 2 Februari tahun 2000. Jabatan ini seolah menjadi tempat magang yang paling efektif bagi alumni perguruan tinggi ilmu kepolisian tersebut untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana harian kepolisian. Selanjutnya, Rusdi Harjo kemudian mengadakan angket untuk menguji siapa yang paling tepat menggantikan posisinya. Pada saat pertemuan angket yang hadir adalah para alumni Akademi Kepolisian dan PTIK di Jakarta. Nama Surojo Bimantoro pun keluar menjadi pengumpul suara terbanyak. Insiden peledakan gedung Bursa Efek Jakarta sepertinya menjadi tonggak karir dari seorang Surojo Bimantoro, di mana bersamaan dengan pencopotan Kapolri Rusdi Harjo oleh Presiden Gus Dur, Surojo Bimantoro bergerak bak kilat. Hasilnya tidak perlu menunggu lama, tersangka pengeboman pun berhasil ditangkap. Karirnya pun kian bersinar, ia lalu menduduki jabatan puncak kepolisian, yakni menjadi Kapolri dan menjabat sejak 23 September tahun 2000. Surojo Bimantoro dipilih langsung oleh Presiden, akan tetapi ditentang oleh banyak kalangan Polri. Polemik tersebut dipicu lantaran diadakannya kembali jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri oleh Presiden Gus Dur.
Lalu gerakan ini terorganisir oleh para perwira menengah Polri seperti Kolonel atau Pol Alphonse Lumau yang ingin ada perubahan dalam tubuh Polri dengan menghilangkan jabatan Wakapolri. Lantaran tidak ingin ada perseteruan, Gus Dur pun sepakat untuk menghapus jabatan Wakapolri melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 54/2001 pada tanggal 1 April 2001. Nah, ketika menjabat sebagai Kapolri, Surojo Bimantoro hubungannya sebagai Kapolri dengan Presiden Gus Dur terbilang romantis. Apalagi ia dipilih langsung oleh Presiden. Namun setiap manusia pasti memiliki karakter yang berbeda. Pada tahun 2001, isu Papua Merdeka semakin gencar terdengar. Dan sebagai Presiden, Gus Dur menanggapi dengan mencoba melakukan pendekatan berbeda untuk meredam pertikaian bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Salah satu pendekatan yang dipakai Gus Dur adalah dengan membuat kesepakatan dengan sejumlah tokoh di Papua dan membolehkan mengibarkan bendera bintang kejora yang menjadi lambang OPM setiap tanggal 1 Desember. Menurut Gus Dur, bendera tersebut sama dengan umbul-umbul yang berkibar ketika pertandingan sepak bola. Akan tetapi, Gus Dur memberikan syarat pengibaran bendera bintang kejora harus berada di bawah bendera merah putih. Presiden Gus Dur juga menambahkan penyebutan pulau itu dari Irian Jaya menjadi Papua. Keputusan itu pun disambut baik oleh kalangan tokoh masyarakat Papua. Kendati demikian, tak semua jajaran pemerintahan sepakat dengan kebijakan Gus Dur terhadap Papua, terutama TNI dan Polri. Dan nih guys, sosok Kapolri Surojo Bimantoro adalah satu orang yang menentang keputusan tersebut, terutama terkait pengibaran bendera bintang kejora. Nah, hal tersebutlah yang dinilai menjadi awal keretakan hubungan antara Gus Dur dan Surojo Bimantoro. Dan kejadian lain menyusul yang memperlihatkan ketidakharmonisan lagi hubungan keduanya. Puncaknya ketika seorang pendukung Gus Dur di Pasuruan tewas tertembak oleh polisi. Gus Dur lalu murka dan mengatakan Surojo Bimantoro tidak bisa mengontrol anak buahnya. Sebab, menurut laporan korban penembakan itu sedang berada di warung makan. Alhasil, Gus Dur menonaktifkan Surojo Bimantoro sebagai Kapolri pada Mei 2001. Dan pada tanggal 20 Juli 2001, Presiden Gus Dur memberhentikan Surojo Bimantoro lantaran telah diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dan melantik Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Hairudin Ismail sebagai PJS Kapolri. Namun pada tanggal 3 Agustus setelah Gus Dur lengser, Presiden Megawati Soekarno Putri kemudian mengembalikan jabatan Kapolri kepada Surojo Bimantoro melalui keputusan Presiden nomor 97 tahun 2001. Nah, itulah tadi perjalanan karir sosok Kapolri yang berseteru dengan Gus Dur. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you!